Pernah para jamaah pada suatu ketika Rasulullah mendapatkan cerita dari malaikat Jibril tentang seorang wali yang bernama Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi ini selama 1000 bulan beliau berperang melawan orang kafir. Tidak hanya itu, beliau juga berpuasa di siang harinya, di malam harinya qiyamul lail, satu malam suntuk selama 1000 bulan. Lalu kemudian cerita ini diperdengarkan kepada para sahabat. Begitu para sahabat mendengarkan cerita ini, para sahabat menangis. Mereka, para sahabat, ingin seperti Syam'un al-Ghazi, ingin amalnya ini sebanyak Syam'un al-Ghazi yang ibadahnya selama 1000 bulan berjihad membela agamanya Allah. Selama 1000 bulan pula dia puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal tadri tawabahu?" Apakah engkau tahu ya Rasul terhadap pahalanya Syam'un al-Ghazi ini yang begitu banyak amal ibadahnya yang luar biasa itu? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, "La adri, saya tidak tahu." Akan tetapi malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadr yang biasa kita baca, "Inna anzalna fi lailatul qadr." Itu adalah cerita ini yang menjadi penyebab diturunkan surat Al-Qadr. Dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, a'taituka wa ummataka wal ibadatu fiha afdalu min ibadati sab'ina alf syahran." Wahai Muhammad, saya akan memberikan kepadamu dan kepada umatmu malam Lailatul Qadar. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadah 70.000 bulan. Itu kata malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ingin memberitahukan kepada kita, para sahabat dan kita umatnya, bahwasanya untuk mencapai amal ibadah sebanyak yang dilakukan Syam'un al-Ghazali tidak harus membutuhkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi dengan hitungan tahun sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau ibadah kita ingin setara dengan ibadahnya Syam'un al-Ghazi, maka seharusnya kita membutuhkan waktu 83 tahun 4 bulan. Sementara umur kita tidak mungkin segitu umurnya. Rata-rata umurnya Nabi dan para sahabat itu di bawah itu. Bahkan mungkin kita tidak sampai segitu umurnya. Tetapi dengan hanya beribadah di satu malam, di malam Lailatul Qadar yang terdapat di 10 terakhir di bulan Ramadan, kalau panjenengan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadahnya panjenengan setara dengan ibadahnya Syam'un al-Ghazi selama 83 tahun 4 bulan. Hanya satu malam. Hanya satu malam. Oleh karena itu, mumpung masih ada 4 hari ke belakang ini, mari kita tingkatkan semangat kita, minimal tarawih kita, tadarus kita, syukur-syukur sama iktikaf di masjid. Bahkan sebagai riwayat mengatakan di mushola juga bisa kalau diniati iktikaf. Bahkan di dalam riwayat Nabi itu pernah mengatakan, "Idza dakhala al-ashrul awakhir ahya lailat." Rasulullah itu ketika masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malam. Bukan cuma itu, wasyaddal mizan. Beliau mengikatkan sarungnya, artinya siap-siap selalu standby untuk beribadah kepada Allah. Bahkan wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan. Tentu dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Moga masih ada waktu, karena umur kita kan tidak tahu apakah di tahun ini masih diperpanjang oleh Allah umur kita sehingga kita tahun depan bisa mendapatkan Ramadan lagi. Kita kan tidak tahu. Apalagi di malam Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam surah Al-Qadar itu, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin." Di malam Lailatul Qadar niku para malaikat turun
dan malaikat Jibril juga turun. Bahkan pada malam itu bumi ini terasa sempit, saking begitunya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu. Apa tujuannya? Dengan izin Allah, min kulli amrin, dia membawa segala urusan manusia yang ada di bumi ini yang sudah diputuskan di malam Lailatul Qadar ini untuk tahun yang akan datang. Jadi di malam Lailatul Qadar itu takdir kita, kejadian dalam 1 tahun ini sudah dipastikan, ditetapkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Moga di malam Lailatul Qadar ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan takdir kita masih diberi perpanjangan umur kita, masih diberi kesehatan kita, masih diberi kekuatan dan istiqomah kita, sehingga kita selalu beribadah kepada Allah dan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.